Biasanya nggak pernah on time. Oh, tadi gue dari sana. Marah dong. Kadang kan nggak lucu orang tidur. Hah? Gitu kan nggak mungkin dong. Harap-harap. Sadis. Tahu main berdua Tahu. gini, jangan main karambol, main catur. Oh ini. Iya. Tumben dia telat. Biasanya nggak pernah on time. Nah, masuk gua mah jago. Nah besok-besok pakai pinjer aja, biar Pak Haji nggak telat. Pakai apa? Pinjer print. Woi, keren banget. Emang kan dikata kita kantor ketimbang nongkrong doang pakai fingerprint. Jadi nggak ada alasan. Nggak usah. Daftar hadir buat apa? Nongkrong ada daftar hadir. Kecuali di akhir tahun kita kebagian saham dividen, mah beda lagi. Dari mana lo? Ah, jangan aja dah, gue lagi sebel kan. Dari mana lo? Oh, tadi gue dari sana. Marah dong. Harusnya marah dong. Tadi katanya kan sebel. Katanya kan sebel. Apa sih? Tadi di jalan, ya ampun gue sebel banget sama kondisi jalanan Jakarta nih. Pak Haji sebel. Iya. Sebelnya gimana? Sebel. 2 kali. Kenapa 2 kali? Kan gue lagi nyetir dari kesini, OTW nih. Lagi nyetir enak-enak, lampu merah lah biasa. Terus gue pencet klakson, terus berisik banget kata gue pencet lagi, ih berisik banget. Gimana sih? Klakson dulu. Kan Pak Haji Orang yang mobil. keberisikan orang Ada yang juga luar. orang. Ya maksudnya gue ngelakson gara-gara apa yang namanya sembarangan. Oh, main ngasal-ngasal aja Motor selap-selip. dari kiri Iya. ke kanan, dari kanan ke kiri, dari depan masuk ke mobil gua kan. Gak muat, jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa dong. Jangan suka berlebihan. Bercanda lu komik. Kartun banget. Motor masuk ke mobil. Aneh lu. Gerobak masih bisa. Benar. Pokoknya udah parah banget tuh. Udah malah tadi gua disenggol bodi depan jadi kesenggol gitu tuh. Kata gua aduh, pengen marah tapi pengen. Ya gimana sih? Mana tuh akhirnya tuh? Boleh Ji. Boleh Belum marah. puasa. Lagi puasa. Nggak boleh. Nggak boleh. Bentar, gua matiin mobil dulu. Masih nyala. Ya kalau menurut gua nih Nyong nih, ini bulan puasa kita harus belajar menahan diri. Nah, Gua ajarin ya caranya. Gimana cara nah menahan itu diri? tuh biar nggak emosian tuh. Bagaimanapun kan gua lebih tua daripada lu Iya, berdua nih. Gua maksudnya butuh nih. pengalamannya kan Oke, bagus. begini. Gimana caranya? Oke, sekarang coba lu berdiri. Coba lu berdiri. Itu namanya menahan diri. Bukan itu Pak Wendy. Maksudnya menahan diri biar kita nggak sewot sama Pak Wendy. Ya itu maksud gua menahan diri. Kan nggak lama-lama akhirnya udah ikhlas gitu menerima pasrah. Iya gitu sih, loh. benar. Itu mah lebih ke dilarang berdiri ya? Iya. Ya, menahan diri. Bukan gitu. maksudnya nahan diri Biar nih, nggak emosi gitu. Iya, biar emosi gua kan orangnya emosian banget gua. Kalau itu habis makan payak semalam jadi keluarnya lancar. Soalnya gua tuh ini kata orang-orang terdekat gua juga, Iya. bahkan istri gua bilang, "Kamu tuh orangnya meledak-meledak." Bukan dong. Oh, berarti dia tipikal orang-orang popcorn. Kenapa popcorn? Ya meledak-ledak kan. Bukan dong. Meledak-meledak. Ya maksudnya kalau marah gitu. Iya, gua tuh kadang suka bingung gimana ya cara nahan diri nih, nahan emosi. Tapi kan kalau gue cuek jadi kepikiran, Pak. Misalkan nih ada sesuatu yang ngeganjel di gigi gua. Bukan dong. Maksudnya nggak Di diri bapak. Misalkan nih Nyong ada ya Pak ya, misalkan Bikin ngeganjel. kesel. Kalau gue cuekin tuh kepikiran gua. Oh, kayaknya nggak kayak gini deh, kayaknya nggak kayak. Kadang satu saat juga gue pengen meluapkan itu atau memberitahukan itu ke orangnya biar orang itu juga tahu kalau dia tuh jangan kayak gitu lagi. Tapi cara gue tuh suka meledak. Gitu suka gitu.
Gua pernah dengar ya nih. Gue juga tuh pernah kalau denger Enggak, mah. bukan. Maksudnya ini belum cerita Pak Ajis, dengerin dulu Iya. belum cerita. Kalau denger juga saya nggak budek sih. Nih, ada hadis dari Imam Abu Daud, barang siapa yang menahan amarah dan mampu menahannya, maka Allah akan memanggilnya di mata semua makhluk dan Allah menyuruh memilih bidadari manakah yang disukainya. Bisa bebas milih. Bebas milih. Tuh, Pak Ajis. Nih, gue juga dikasih tahu ya. Orang kalau emosi pada saat dia berdiri, biasa kan orang emosi lagi berdiri gitu ya. Iya. Pada saat lu emosi, lu berdiri, duduklah. Pada saat lu duduk masih emosi, berbaringlah. Tiduran gitu. Iya. Pada saat lu berbaring masih masih emosi, marah. tidurlah. Pada saat lu tidur masih emosi, itu ada yang salah sama saraf lo. Orang tidur masih emosi itu salah. Bener sih. Sarafnya Bener kena sih. tuh. Kalau kata Bener gua. sih. Emosian ya. Emosian gitu. Enggak wudu. Iya, iya, Udah paling iya, bener iya. baring masih emosi wudu. Wudu. Sholat. Kadang kan nggak lucu orang tidur. Hah? Gitu kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin Pak Ajis. Iya benar. Cuma tadi kalau emang janjinya kalau kita bisa nahan emosi Iya. dan lain-lain nanti di akhirat atau di surga kita bisa Milih-milih. milih bidadari, gue siap nahan emosi. Tapi kayaknya istri gue akan emosi. Gue ngapain milih-milih? Kan ada gua ya. Tapi siapa tahu salah satunya bidadarinya bini lu. Oh, iya. Pasti dong. Itu akan gue pilih terus. Betul. Tapi emang Pak Wendy, kalau namanya puasa tuh emang ada aja kalau puasa tuh cobanya. Bener dah. Emang. Lah saya di jalanan nih. Karena kan lagi kerja dulu mau kan kerja jauh naik busway ya. Busway kan kalau pagi empet-empetan. Iya, gitu tuh. Ini berbagai macam orang aja Iya, nih, ya iya. kan ngumpul di situ. Kadang empet-empetan hadap-hadapan. Kan saya ngeliat dia ngeliat gitu kan. Saya duduk. Dia main anggop aja. Anggap? Anggop. Hah? Begitu. Oh, Nguap. Aku nggak ngerti Nguap. Bahasa Bekasi. Nguap gitu. Ya kan? Maksudnya kan itu tuh bisa Nah, kan? orang yang di depan lu nguap. Ulah nguap. Berarti udah nggak ada dong. Bukan itu dong Pak. Bukan itu dong maksudnya. Ngantuk kan namanya pagi. Ada orang menyumblim aneh banget. Ngeri bahasanya. Nggak mungkin dong orang menguap. Kalau memuai ada. Memanjang. Gua dulu juga pernah ngalamin naik KRL pagi-pagi itu sempit empet-empetan Ya gitu. kan? Itu kayak pengen marah cuman nih begini nih badan nih. Iya. Sebelah sini belakang pala orang belakangnya. Punuknya dia. Sini ada orang lagi udah sampai nempel gini. Iya. Sini pipinya sampai sini. Waduh. Wah bapak, sebel banget terus gua masih pagi kan. Tapi gimana nahan emosi ya? Gue kocep aja pagi. Gak gitu. Gimana? Buaran ya. Saya kelender Pak. Itu sampai buaran nih, bapak-bapaknya komplain. Apa? Kok sebelah sini dong? Ini dong. Nah kalau lo berdua berarti maksudnya masih belum bisa nahan emosi. Iya, benar. Dari awal emang hidup itu harus mencukupkan dan mengikhlaskan diri terhadap kondisi apapun yang terjadi di lapangan. Sama gue juga pernah waktu itu mau naik KRL juga sama. KRL? Iya, gue lihat begitu pas keretanya mau berhenti kan, set penuh banget. Tapi ya karena gue ya udah ya Allah gue ikhlaskan semua, gue serahkan semuanya. Semoga gue bisa aman, gak dempet-dempetan segala macam. Udah aman santai aja bro. Lah kok bisa? Santai, tau kereta jalan aja. Lah nggak naik dong. Nggak naik namanya. Jadi gue masih di sini aja. Iya sih bener santainya mah. Ikhlas aja gitu. Cuma kan ketinggalan kereta. Nah itu ilmu ikhlas loh. Gue ikhlas loh. Gue ikhlas. Bener ikhlasnya mah bener. Gue ikhlas, gue nerima kalau gue tolol. Bener dong. Iya. Bener sih nyampe itu. Iya. Tapi yang penting kita ikhlas. Yang penting kita ikhlas. Bener ikhlasnya mah. Yang penting kita ikhlas. Iya, tapi nggak nyampe-nyampe. Di situ aja. Apalagi kalau misalkan kita udah punya anak, pasti kan tuh berbagai macam tuh cobaan emosi kita tuh dari istri, dari anak, dari orang yang kerja di rumah kita. Selain menahan emosi, kadang-kadang kan kita menahan diri juga untuk nggak ngomong kasar. Bener. Kadang kelepasan. Kelepasan karena biasa bercanda sama temen gitu. Bener. Kalau bukan bulan puasa mah, Iya, misalkan maaf, misal ngomong anjing, ngomong tai gitu.
Itu kan nggak boleh gitu. Iya nggak boleh kalau ini benar. Ya. Nggak boleh sih. ngomong tadi. Iya, maksudnya contoh misalkan kalau biasanya kita bisa ngomong anjing, ngomong tai itu. Iya. Itu mah Sini ngomong. tainya ke saya mulu Pak Wendy. Anjingnya ke gua. Oke deh. Iya. Nih, kalau misalkan kita keseharian kita suka Iya. ngomong anjing, ngomong tai. Dua dong. Kayak anjing dong. Nggak maksudnya kayak gitu-gitu Iya. tuh. Kita harus tahan tuh di bulan puasa. Iya, Nggak iya, boleh iya, ngomong iya. kayak begitu juga. Betul. Ya makanya bulan puasa kita nggak Apa? cuma menahan lapar dan haus. Nahan omongan. Menahan omongan, Emosi. menahan emosi, menahan kata-kata yang bisa membuat orang-orang yang mendengarnya jadi sakit hati. Kalau lu Wen, Kenapa gua? Seorang ya. Maksudnya Aku ngomong gitu kamu mau marah ya? Iya. Iya marah. Biar kamu nggak marah, aku kecup bapak di sebelahku. Lawen, kalau Pak ini kan itu ya maksudnya kerja Iya. dari pagi sampai malam sampai seterusnya gitu kan. Otomatis kan istirahat berkurang. Katanya tuh salah satu penyebab orang gampang emosian karena kurang tidur, kecapean, selain pikiran-pikiran lain ya. Iya. Nah, lu gimana Pak kalau lu buat mengantisipasi kalau emosi pada saat kerja? Lu kan lebih bukan lebih tua ya, lebih apa ya? Berpengalaman. Ya pengalaman. Benar, berpengalaman. Berpengalaman menjadi orang tua. Tuh. Karena gua kan sudah makan asam gardu selama ini. Garam dong Pak Wendy. Saya lah. Ya asam garam kehidupan gitu. Semua itu proses menurut gua. Enggak lagi. Gardu juga nggak ada yang asin Pak Wendy. Maksud gua kan semua proses. Iya. Dulu juga waktu gua masih muda juga ya sama gitu meledak. Emosian juga lo? Ya pastilah. Dulu apa yang paling lu ingat lu bikin lu Bikin marah? emosi. Kalau Selain ada orang yang jambak gimbal lu ya. dulu apa ya yang kadang-kadang bikin gua kesel ya itu paling kalau misalkan kita harus nunggu. Sementara misalkan kita udah tahu schedule-nya Jam segini. standby jam segini. Iya. Ada yang nggak ikut briefing misalkan telat, Iya. terus ada juga yang telat masuknya segala macam. Nah, itu tuh gua kesel tuh bisa tuh gitu. Tapi perlahan-lahan gua coba gua rubah gitu. Jadi kalau misalkan ada yang terlambat, ada yang bikin kesel ya udah. Maksud gua dalam hati gua bilang bahwa gua tidak mau merusak puasa gua karena lu. Gua mau merusak puasa gua karena diri gua sendiri. Jadi gua marah. Sama aja. Rusak-rusak juga namanya. Harus ditahan Pak Nah, Wendy. itu fungsinya puasa. Iya Ya kan sih. membuat kita menjadi jauh lebih baik. Puasa yang berhasil itu adalah ketika selesai puasa. Oh. Kita menjalankan atau nerusin apa yang kita sudah lakukan di bulan puasa. Oh itu iya. berarti puasa kita berhasil. Bukan cuma di bulan puasa doang. Iya, itu. Oh, itu gua banget tuh. Aduh. Enggak cuma lu, gue juga gitu. Saya juga dong. Jadi fungsi puasa kita apa nih? Emang harusnya begitu Iya sih. gitu. Apa yang kita lakukan di bulan puasa kita terusin tuh Iya. selama bulan puasa. Selamanya Apalagi kita tuh harus begitu. Ini kalau gimana ya? Karena kita kan kalau marah sama orang itu tuh katanya tuh nggak boleh lebih dari 3 hari. Ya emang nggak boleh lebih. Tapi 3 harinya itu 3 hari normal ya. Iya, hitungan jam kerja. Jadi kalau misalkan Sabtu Minggu, misalkan kita ributnya dari Jumat, Iya. Sabtu Minggu kehitungnya libur ya. Jadi bisa sampai Senin Selasa gitu. Enggak maksudnya kalau berantem ya. Sama kalau misalkan nih kita mulai marahnya dari jam 5:30 sore. Iya. Nah, itu hitungnya belum 1 hari ya. Gitu. Nah itu kalau lu misalkan berantemnya di Papua, terus lu berantem, wah udah mau 3 hari ke Jakarta karena kan nggak masih ada 3 jam. Ayo masih berantem itu nggak boleh. Nggak boleh, Itu bener. nggak boleh. Bener, jadi emang ya balik lagi ya semakin kesini kalau gua semakin belajar untuk bagaimana mengolah emosi. Karena kadang-kadang kita akan menyesali ucapan kita, perkataan kita, tindakan kita ketika kita emosi. Nah itu apa yang pernah lu seselin apa? Ucapan lu, tindakan lu? Banyak. Apa aja? Banyak. Kalau boleh disebutin gitu. Iya. Boleh banget nak Wendy, silakan. Boleh.
Banyak. Salah satunya dah. Satu aja. Salah satunya. Banyak. Lu makin lama ngomong banyak, kita makin banyak emosi sama lu. Bener nih. Bukan maksud apa nih? Apa pertanyaannya maksudnya? Lu pernah yang lu sesali? Yang paling Pak Weni inget dah. Karena marah. Iya terutama sama anak. Kalau sekarang ya. Sama anak sendiri? Sama anak sendiri. Sendiri ya. Terus sama istri. Istri sendiri? Gitu. Istri sendiri. Sama satpam. Satpam sendiri? Iya, karena kan memang dia sip-sipan, jadi sendiri-sendiri. Nggak langsung berdua gitu. Iya, satu gitu. Jadi satpam sendiri. Jadi maksud gua kadang-kadang gitu. Makanya gua selalu ngomong sama istri gua, apalagi bulan puasa gitu. Tahan emosi kita. Karena kadang-kadang udah sekarang kita kagak dapat pahala puasa. Akhirnya kita menyesali apa yang kita katakan. Kadang-kadang ketika kita emosi, karena emosi, didera emosi segala macam, kita suka, otak kita berpikir untuk defensif, membela diri, akhirnya mengeluarkan kata-kata yang seharusnya nggak didengar sama pasangan kita, sama anak kita. Bener-bener. Contohnya? Apalagi anak. Iya, sama anak-anak. Gitu. Contohnya apa kata-kata yang harusnya nggak didengar sama istri lu sama Yang anak sering lu nggak waktu lu didengar. marah. Yang harusnya tuh jangan sampai mereka dengar. Lu ngomong apa waktu itu? Waktu itu, yang seharusnya mereka nggak dengar. Ajis tuh sebenarnya masinis kereta. Ya seharusnya mereka nggak dengar, karena kan mereka taunya dia anak stand up gitu. Ya gue nyeselin itu gitu. Karena mereka percaya ya. Karena mereka percaya gitu. Emang iya ayah gitu. Pantesan Kak Uki kalau ketemu gua tut gitu. Lu mau naik kereta dia Kak Uki. Siapa hendak touring gitu. Ke Bansos, Ke Bandung. Suramadu, Surabaya.